Ayo olahraga siapa tahu tubuh yang sehat, yang kurus ini membuat kita makin semangat kerja. Ayo lari Bu, lari. Jangan lihat handphone aja. Shh, ini gue lagi bingung nih, mau check out yang mana, 99. Hah? Sel ya, sel? Wih, banyak uang dia. Gue habis dapat kiriman. Dapat dari siapa? Dari anak gue. Cuman gue bingung mau beliin apa. Mau kremes kemahalan. Tas kremes yang itu. Oh, tas kremes. Makanya gue lagi pilih-pilih, bingung tapi pilih yang mana nih? Bentar. Anak yang mana nih? Bukan anaknya PNS? Iya. ASN kan? Iya, anak gue PNS. Waduh, ASN tanggal segini ada tambahan transfer? Gak apa-apa lah, namanya juga dari anak. Belas budi kali dia. Waduh, gak boleh perlu ditanya tuh Bu. Karena kan sebenarnya ya, tameng ataupun pagar korupsi kita juga loh ibu-ibu. Nah, itu masalahnya. Gua tuh kalau nanya kan gak enak. Terus nanti kalau dia ribut bilang gue macam-macam, nggak dikasih dong. Oh, gini deh. Supaya kita lebih yakin nih, aku punya temen. Namanya Master Diana. Nah, dia ini pengurus Paksi Kujang Bersatu Jawa Barat. Lalu Master Diana ini juga pengurus Sufi, artinya. Lalu pengurus dari saya perempuan anti korupsi. Sebentar. Tunggu. Kayaknya dari belakang sih kayak Master Diana ya. Mana? Itu tuh yang lagi angkat-angkat itu, coba. Yuk kita lihat, coba. Oh iya itu tuh, kelihatan dari kaca. Yuk kita samperin. Wih, panjang umur. Ya bener. Halo. Hai. Halo. Baik. Aduh, apa kabar? Gini. Sehat. Sehat. Oh, alhamdulillah. Itu temanku kenalin. Halo. Namanya Sambas, Diana. Nah ini Master Sambas, ini temanku yang aku bilang tadi, Master Diana. Ini pengurus Paksi Jawa Barat, Kujang Bersatu. Lalu pengurus juga di Sufi. Lalu saya perempuan anti korupsi. Nah nanya-nanya yang tadi tuh yang Mbak Sambas cerita tentang dapat rezeki dari anak. Tanyanya ke Master Diana lebih Boleh dong dapat rezeki, boleh kan ya? Boleh. Boleh dapat rezeki. Tapi yang mana dulu ya? Kita sambil duduk yuk. Oke. Kita, ini nggak apa-apa ya, kita duduk dulu aja sini ya. Nggak apa-apa. Jadi tadi kita sambil lari-lari tuh ngobrol. Mbak Sambas ini dapat rezeki dari anak, terus mau belanja dia. Aku bilang, seneng dong. Seneng dong, pasti. Kira-kira gimana nih, mumpung ada. Jadi masalahnya apa? Masalahnya kata Mbak Okta tadi, anak aku tuh PNS, gitu kan. Terus yang dikasih ini banyak banget. Oh gitu. Jadi kalau aku mau beli merek branded boleh dong. Lagian kan anak ngasih ibu wajar kan, dan itu rezeki gitu. Nah kata Master Okta, gak bisa itu, salah itu. Kita tanya pakarnya, katanya Jeng Diana tahu nih gitu. Iya, satu anak memberi kepada orang tua tentu tidak salah ya, gitu ya, sebagai bagian pengabdian, rasa syukur dan seterusnya. Dan di budaya kita memang ada tradisi memberi. Kedua, mungkin kalau tadi ya Mbak Okta langsung nih antenanya jalan nih gitu ya. Kalau ASN dengan posisi tertentu, tapi sebenarnya kita tidak perlu mencurigai orang lain ya gitu ya, tapi mungkin kita sebagai kewaspadaan, ibu boleh dong tanya pada anaknya, Nina, kok kamu punya uang segini banyak, apakah baru berbisnis atau apa gitu ya. Kan kita ingin ya rezeki yang kita peroleh itu adalah rezeki yang tentu saja halal dan berkah gitu ya. Tentu saja kita tidak serta-merta mencurigai anak kita seperti apa, tapi baik kalau kita bertanya gitu ya, tidak hanya kepada anak gitu ya, tapi kalau kami di
saya perempuan anti korupsi gitu ya, di rumah itu memulai kewaspadaan itu dari rumah. Dulu sebelum kita tahu tentang substansi ya, tentang tema, tentang pengetahuan tentang anti korupsi, begitu dapat uang anytime, oh kapan saja udah langsung alhamdulillah gitu. Oh namanya rezeki tambahan gitu ya. Nah, tapi setelah dapat pengetahuan tentang anti korupsi, kita mulai gitu dengan bentar dulu nih, kok tiba-tiba dapat uang di luar hal-hal yang biasa, di luar gaji, di luar pokoknya yang rutin lah ya gitu ya, tiba-tiba, sehingga kita perlu mendapatkan penjelasan dari pasangan kita gitu ya, ini dari mana uangnya, kok bisa ada uang yang di luar kebiasaan, apakah bonus kah atau apakah gitu ya. Nah di awal-awal suami saya juga bingung, lah kok gitu ya, kok bertanya begitu, kamu nggak bersyukur ya? Enggak, justru kelengkapan syukur kita itu adalah juga mengetahui asal usul uang atau apapun lah ya, benda barang yang kita terima gitu ya. Nah itu satu, jadi supaya kita terhindar dari hal yang tidak baik lah ya gitu ya. Gitu. Nah di dalam pengalaman kita sehari-hari bisa saja nggak cuma uang loh Mbak Okta ya, Mbak Sambas ya, bisa aja tiba-tiba ada orang yang kirim barang, wow, ya kan? Kok kita nggak kenal gitu, nggak tahu tiba-tiba kirim barang, kirim paket gitu ya sekarang. Nah itu wajib ditanyakan juga, apalagi kalau misalnya kita bukan pengusaha, kita tidak punya pekerjaan yang lain gitu ya, kita tidak punya aktivitas lain selain misalnya ibu rumah tangga gitu ya, kok tiba-tiba dikirim barang, itu wajib, jangan ujug-ujug dibuka, simpan dulu, tanya dulu gitu kan, ini punya siapa. Kalau misalnya patut diduga itu pemberian dari orang yang ada hubungannya dengan pekerjaan suami kita, sebaiknya tidak diterima. Karena khawatir itu adalah pemberian yang berhubungan dengan jabatan suami kita gitu ya. Nah itu bisa masuk di arena bernama gratifikasi yang dilarang. Sorry ini agak, apa itu gitu ya. Tapi masalahnya kan gini Bu ya, kalau anak ngasih terus kita tanya balik, dia akan tersinggung. Mungkin tadi ya suami pasti tersinggung kan. Nah apalagi anak ya. Nah iya, aku mau ngasih ke mama kok nanya. Nah itu gimana tuh cara mengelolanya supaya yang suami atau keluarga kita itu paham gitu ya, ngerti dan nggak tersinggung. Ya tentu saja dengan cara kita ya sebagai ibu ya, sebagai istri, sebagai pasangan, dengan cara yang baik tentu ya, dengan cara yang halus, dengan cara yang lembut gitu ya. Jadi kalau saya sih karena sekarang sudah terbiasa bertanya gitu ya, jadi memang kemudian apa-apa gitu ya, kalau ini tuh paling enggak misalnya ini kalau barang gitu ya, ini belinya di mana, kapan, nanti kan bertanyanya tuh bertahap ya, sampai ujungnya kemudian kok kamu punya uang dari mana nak gitu ya, ada bisnis apa gitu ya. Nah kalau misalnya penjelasan anak kita itu tidak terlalu memuaskan kita gitu ya, berarti memang butuh waktu panjang yang untuk terus ngecek gitu ya, dengan pelan-pelan. Memang nggak bisa sekaligus sekaligus mengerti, paham dan memahami dan memaklumi gitu ya, dan kemudian tumbuh perilaku baru, enggak, pelan-pelan gitu. Terus gimana dong uangnya? Simpen dulu, jangan digunakan dulu ya, jangan dibelanjain dulu. Tapi besok 99. Nah itu dia, kita modis ya, modal diskon ya gitu ya. Ya sebaiknya begitu, dan kita juga berlatih juga ya pada diri kita gitu ya, untuk tidak serta-merta gitu ya, harus menahan diri. Ada diskon itu bulan depan pasti ada lagi 10. Iya 10, 99, 11 pasti ada, nggak akan ketinggalan diskon gitu ya. Tapi kesempatan kita untuk kemudian menginternalisasikan nilai, mengubah gitu ya, membuat pola asuh yang lebih baik itu
bisa hilang kesempatannya kalau nggak segera dimulai gitu ya. Jadi iya kelihatannya tuh ih kok gini banget, saya mengalami dulu ya, ih kok gini banget, tapi kemudian sama suami misalnya gitu ya, saya bilang ayo kita sekarang bebersih ya. Mungkin kalau misalnya yang ini kan jadinya terkaitnya isunya korupsi ya gitu kan, mungkin kalau kita lihat orang-orang di TV itu kayaknya insya Allah kita jauh gitu, apalagi saya misalnya jauh karena uang yang saya kelola tuh nggak besar gitu ya. Tapi kalau perilaku koruptif gitu, itu mestinya deket sama kita dan kita beres-beres itu. Kita maksudnya tuh pelan-pelan mengurangi dan kemudian menghapus gitu ya, menggantikan itu dengan perilaku yang lebih berintegritas gitu. Mungkin itu juga kali ya sebabnya kalau di setiap kasus korupsi terus muncul mohon maaf nih ya, mbak-mbak atau ibu-ibu cantik yang ini, itu sebenarnya kita juga bisa punya peran ya sebagai perempuan ya. Iya betul, sangat-sangat punya peran. Ya kita memang sedih ya sekarang ini gitu ya. Dulu kan dianggap bahwa perempuan itu memang menjadi lebih bersih, lebih berintegritas, lebih tahan terhadap korupsi ya, tapi ternyata pengalaman menunjukkan ya bahwa sampai 2018 kalau tidak salah itu ada 40-an lebih gitu ya, dan mungkin sekarang pasti sudah bertambah perempuan yang ada di pusaran korupsi. Bahkan yang terakhir itu yang termuda umurnya 24 tahun itu perempuan gitu kan ya. Nah ini menjadikan sekali gitu ya. Tadinya perempuan itu bergeser juga perannya, tadinya perempuan itu terseret gitu ya oleh keluarganya, pokoknya oleh figur otoritas di sampingnya gitu ya. Nah sekarang juga ada yang kemudian ya memang dia yang menjadi mastermind, jadi pelaku utamanya ya, memutuskan. Itu kita memang sedih, tapi tetap saja gitu ya, secara agregat angkanya memang kecil gitu ya. Yang perempuan lebih banyak, laki-laki yang menjadi terseret ya di dalam isu korupsi, sehingga ini juga kemudian menjadi satu harapan besar bahwa perempuan tetap menjadi strategis gitu ya, menjadi aktor yang strategis dalam pemberantasan korupsi di banyak lini ya, di banyak wilayah, di banyak area. Kalau perempuan dia sebagai ibu rumah tangga, dia bisa memulai itu di rumah, pada dirinya sendiri di rumah gitu ya. Seperti misalnya di SPAK, saya perempuan anti korupsi itu memulai kesadaran ya, membangun integritas itu sejak dari diri sendiri mulainya, kemudian bergerak kepada lingkungan terdekat ya, keluarga kita dan kemudian keluar. Nah di tempat kerja pada perempuan yang bekerja di luar rumah yang punya aktivitas juga bisa menjadi penggerak gitu ya, untuk membangun kesadaran integritas, membangun anti korupsi di tempat kerjanya masing-masing. Mbak Sambas, Mbak Okta gitu ya, misalnya di penyuluh anti korupsi itu banyak. Bisa jadi penyuluh anti korupsi, bisa jadi pendongeng yang membawa ya tema tentang anti korupsi, bisa macam-macam gitu ya. Peran kita itu dari seniman sampai intelektual gitu, itu bisa gitu ya. Dari pegawai negeri sampai ibu rumah tangga bisa ambil peran di dalam gerakan anti korupsi, dan perempuan itu tetap menjadi pilar strategis gitu. Kita tahu banyak program pemerintah untuk banyak perubahan sosial itu kadar penggeraknya itu perempuan. SPAK di Indonesia itu juga yang gerakan perempuan ya, khusus ya perempuan, itu ada PIA, Perempuan Indonesia Anti Korupsi. Tapi jangan lupa gitu ya, di Jawa Barat nih ada forum penyuluh anti korupsi Kujang Bersatu Jawa Barat yang anggotanya tuh ada sekitar 300-an, 200-nya itu adalah perempuan. Dengan berbagai latar belakang. Ibu rumah tangga, aktivis, guru, ASN gitu ya. Dan luar biasa berkiprah di Jawa Barat. Nah, ini juga satu kekayaan ya yang kita bisa optimalkan, dan kita bisa saling bergandengan tangan sesama perempuan untuk saling menguatkan melawan korupsi. Jadi tetap optimis juga gitu ya. Dan untuk itu kemudian kita harus
punya pengetahuan tentang anti korupsi supaya bisa melawan, supaya tahu oh ini boleh, oh ini nggak boleh ternyata. Oh ini tuh memper, oh itu saya pernah lakukan itu dan ternyata salah gitu. Ternyata itu menjadi bibit untuk korupsi gitu ya. Ternyata itu adalah perilaku koruptif gitu kan. Itu semua berproses. Iya. Tapi menarik tadi ya. Saya jadi pengen tahu lebih dalam nih. Karena kan ya mau nggak mau kita ini ibu-ibu ya, perempuan juga gitu ya. Nah kalau di SPAK itu sepak terjangnya sampai mana tuh Bu Diana? Ya, SPAK itu kan berawal dari gerakan ya, sekitar 2015 akhir gitu ya. Itu diinisiasi oleh kawan-kawan bekerja sama dengan kalau dulu tuh IPJ kalau tidak salah gitu ya. Nah ini ada kegelisahan perempuan gitu ya untuk di mana sih kita bisa berkontribusi? Apakah kita harus menjadi penegak hukum gitu ya untuk memberantas korupsi? Kan enggak, gitu kan? Kita nggak punya itu, gitu. Di mana gitu? Nah, KPK waktu itu punya penelitian gitu tentang keluarga gitu ya, bagaimana nilai-nilai integritas dibangun di dalam keluarga dan ternyata pilar utama dalam penegakan nilai integritas di keluarga itu adalah ayah dan ibu. Dan di antara ayah dan ibu kemudian porsi terbesarnya itu adalah ibu. Nah itu kemudian menjadi inspirasi gitu ya bagi waktu itu ya tokoh-tokoh ya yang pendiri SPAK gitu untuk mengembangkan, menginisiasi gerakan yang melibatkan perempuan dari semua latar belakang. Karena perempuan beragam, tapi satu kesamaannya bergerak melawan korupsi dari rumah. Melalui apa? Melalui membangun integritas dari diri kita sendiri dari rumah. Yaitu kemudian prakteknya waktu itu gitu ya. Benar-benar kita mulai dengan itu tadi beberes. Oh ini nggak boleh. Karena kemudian ternyata nilai integritas itu sama sekali tidak bertentangan dengan nilai agama, tidak bertentangan dengan nilai budaya, gitu ya, budaya yang baik tentunya, tidak bertentangan juga dengan kode etik di organisasi tempat kita beraktivitas gitu. Oh ini ternyata matching gitu ya. Oh berarti kalau begitu ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Tapi kenapa menjadi seperti langka? Oh kesadarannya mungkin ya gitu ya. Nah kita bangun itu dan kita mulai gitu ya dari diri kita sendiri. Jadi misalnya ini sering banget diceritain. Sekarang tidak lagi bilang begini, kalau ada yang telepon, aduh mama enggak. Ada orang kita nggak mau terima tamu nih, kita nggak mau terima tamu nih gitu ya, terus bilangin mamanya nggak ada gitu, nggak gitu. Sekarang udah nggak boleh begitu lagi. Itu dari hal yang waktu itu berlatih ya. Dan pengalaman saya bersama teman-teman SPAK yang lain, itu mereka tuh gemeteran. Saya juga dulu agak deg-degan ketika bertanya, Pap ini kenapa kok dapat uang gitu ya di luar yang biasa gitu ya. Itu terus suami saya juga berkerut gitu ya waktu itu. Kenapa gitu kan? Gitu. Gak mau saya kasih ke orang lain. Iya gitu kan. Nah tapi karena itu terus gitu ya dilakukan, dilatihkan, yang deredeknya hilang gitu ya. Sekarang sudah mulai ngobrolnya udah itu apa? Awas loh itu nanti masuk ke sini gitu ya, atau itu nanti hati-hati loh gratifikasi tuh gitu kan ya. Pastikan gitu ya. Jadi saya diajari ya kalau terkait gratifikasi gitu ya. Kalau kita pemberi, jadi kita yang memberikan. Kita wajib bertanya nih dalam hati kita, dalam pikiran kita. Ini orang kalau tidak ada urusannya dengan kepentingan kita, dengan jabatan tertentu gitu yang kita tuh pasti akan kita tuh ngasih enggak sih? Gitu. Kalau jawaban hati nurani kita bilang enggak sih, patut diduga itu gratifikasi yang nanti dilarang gitu ya. Nah kalau kita sebagai penerima gitu ya, kalau penerima kita wajib juga bertanya gitu ya di dalam ini orang kalau saya nggak punya jabatan ini dia kasih saya nggak sih gitu. Kalau jawaban menurut kita tuh kayaknya enggak nih, ini patut diduga gitu ya, itu juga gratifikasi. Nah kalau itu terkait dengan pekerjaan, laporkan saja gratifikasinya ke UPG atau misalnya ke KPK, kan ada ya di aplikasi Goal itu ya. Nah kalau balik lagi nih sama kirimanku tadi nih, masa kan nggak mungkin aku
laporkan ke Goal kan. Berarti aku perlu dulu ya tanya ke ini asal muasal nih dari mana gitu ditanya ya. dengan baik gitu ya kepada anak kita gitu ya. Saya juga suka ini kok sama adik saya misalnya gitu. Ini dari mana, atau misalnya dalam diskusi keluarga ya gitu. Iya nih aku pernah nih dikasih tapi kan pekerjaannya udah selesai gitu ya, tapi kan semua dapat gitu ya. Saya sih ya kalau kamu mau ngecek, saya bilang gitu, pemberian itu gratifikasi atau bukan, pakai pertanyaan yang tadi. Kalau saya nggak berkunjung ke situ, nggak melakukan pekerjaan itu, ini orang ngasih nggak sih sama kita gitu kan. Kalau jawabannya enggak, itu patut diduga pemberian itu terkait sama jabatan. Laporkan itu ke tempat kerjanya gitu, atau kalau misalnya enggak. Tapi kalau kita di dalam keluarga ya yang penting itu adalah memang kemudian ditelusuri. Tentu harus dengan cara yang baik ya, karena tidak ada kebaikan ya yang disampaikan dengan cara buruk ya gitu. Jadi ya bisa jadi kan suatu putranya ibu tuh memang betul-betul dapat bonus ini gitu ya, bonus perusahaan gitu kan, atau misalnya dapat hadiah apa gitu ya, yang tapi memang perlu kemudian dicek gitu. Kita harus check and recheck gitu ya. Kebetulan nih Bu Diana kan penggerak di di SPAK ya gitu ya. Nah kan mungkin banyak juga orang yang nggak sepaham ketika kita cerita atau mau menanamkan nilai kebaikan tadi. Kalau suaminya Bu Diana langsung oke, mau pelan-pelan ya, tapi kan ada orang yang pasang benteng nih. Nah ada nggak pengalaman gimana sih peran perempuan-perempuan ini untuk ini loh menanamkan hal yang baik ini? Saya pernah ya beberapa kali, bahkan juga ada anggota SPAK tuh yang kemudian sampai nangis mau keluar dari SPAK karena kemudian berada dalam situasi yang dia terpaksa harus bekerja sama dengan aparat tertentu lah ya gitu ya untuk itu. Saya bilang ketika kita menyadari bahwa itu salah gitu ya, itu adalah bagian dari integritas ya. Kita mengakui itu salah gitu kan, terus kita menyadari dan tentu saja tidak mengulangi itu ke depan gitu ya. Saya sering disebut aneh gitu ya, terus saya sering so idealis kamu gitu ya, alah sok banget lah gitu ya. Tapi kemudian ya nggak apa-apa ya gitu ya, karena kan seperti juga agama memerintahkan ya, kebaikan itu kan harus kita pegang ya. Ya kita memang perlu perjuangan untuk membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa gitu. Ya sempat lah kalau di dalam keluarga misalnya sempat agak ada situasi psikologis yang nggak enak gitu ya. Tapi kalau saya begini, termasuk juga pada anak saya misalnya, kalau kita nggak punya niat buruk ya, kita kan yang kita tolak itu kan sesuatu yang dalam perspektif kita ini nggak sesuai dengan nilai-nilai kita gitu kan ya. Nah tapi penolakan itu nggak disertai niat jahat, niat buruk, orang lama-lama akan paham. Saya sih memahaminya begitu ya, orang lama-lama akan paham gitu ya. Dan karena kita misalnya mencoba menegakkan integritas kan bukan berarti kita nggak berteman ya. Kan kita tetap berteman gitu kan. Ya misalnya apalagi sama sahabat ya gitu ya, ini kan pasti perubahan yang terjadi pada diri kita itu harus dipahami. Mungkin butuh waktu untuk memahami. Dia juga kan, ini orang tiba-tiba kok aneh gitu ya, apakah sedang kena sesuatu gitu ya, ternyata tumben enggak. Gitu ya. Atau apalagi kalau sama sahabat, ya saya punya kesadaran baru, ayo kita bareng-bareng gitu ya. Bareng-bareng ini penting Mbak, karena kita itu butuh energi juga ya, butuh kekuatan untuk bersama-sama. Kalau kita tahu misalnya Mbak Okta, Mbak Sambas concern dengan isu ini, saya jadi tahu saya punya teman yang sama-sama concern. Artinya ada potensi yang kemudian kita bisa bergerak bersama gitu ya, melawan korupsi, membangun nilai integritas. Kita ada temannya. Itu jadi energi yang membuat keberanian kita menjadi tetap terpelihara. Udah butuh keberanian. Karena ternyata beberapa kawan saya juga itu
berkali-kali misalnya, saya sekarang mau tanya ini saya sama suami saya gitu. Begitu berhadapan terjadi gitunya, iya gitu. Wah gitu, terus misalnya cerita, saya tuh wani geningan gitunya. Nah itu kan memang butuh keberanian. Tentu saja ketika kita bertanya ada caranya, harus dengan cara yang baik. Kalau orang Sunda mah lantip tuh smooth gitu kan, harus dengan cara yang baik. Enggak, karena kan kita berintegritas nggak ujuk-ujuk nuduh batur korupsi gitu kan, enggak gitu. Gratifikasi sendiri kan ada yang diperbolehkan gitu ya, yang terkait dengan apa namanya tuh kegiatan-kegiatan yang ada kewajaran, ada aktivitas bersama keluarga gitu ya. Ya kan misalnya om dan tante kita menikahkan anaknya, masa kita nggak kasih? Kan gratifikasi itu kan hadiah dalam bentuk luas gitu ya. Menjadi nggak boleh ketika ada hubungannya dengan jabatan, kewenangan dan seterusnya gitu. Nangkep. Berarti kalau kita perempuan tuh pertama punya niat dulu ya untuk hidup bersih dalam tanda kutip tadi ya, berintegritas tadi yang pertama. Terus yang kedua, kalau tadi kita dianggap aneh gitu ya, dianggap sok suci, ini kita butuh sebuah komunitas yang mungkin dispak misalnya, atau komunitas apa yang satu visi dengan sama-sama kita. aneh. Jadi aneh jadi nyambung gitu. Iya nyambung. Aneh satu, aneh bareng. Tapi setidaknya dari situ kita punya kekuatan kan untuk kita tuh nggak aneh, karena tadi kita bangun sesuatu itu dari sebuah nilai kebenaran. Satu lagi harus punya pengetahuan. Ya betul. Karena kalau nggak punya pengetahuan, lah kita orang mau melawan gitu ya. Nah setelah punya pengetahuan, sebenarnya kita harus punya skill, punya keterampilan. Itu koruptor langkahnya udah kemana, itu sampai uangnya tuh udah dikelilingin dulu gitu ya, sampai ke luar negeri kemana diputerin. Lah kita kalau nggak punya pengetahuan dan keterampilan, iya, dipelototin suami kan udah keder gitu kan, gitu. Pahami ini bisa dipakai nih. Kenali, pahami, basmi. Yes, gitu. Sama itu tadi. Nih, Lihat, lawan, laporkan. Nah, Mas Bu Diana, sorry nih, gue potong nih. Lagi penasaran nih sama SPAK, SPAK gitu ya. Bacanya SPAK atau SPAK? SPAK. Oke. Nah, SPAK itu kan komunitas ya. Tadi banyak perempuan-perempuan yang di situ punya misi yang sama. Nah, kalau saya misalnya pengen jadi anggota SPAK nih, gimana? Terus SPAK ini apa kayak komunitas yang lain, per daerah, per zona gitu, atau gimana nih bergeraknya? Ya dulu sih ya tentu saja ada per daerah ya, karena kita punya agen namanya. Kalau SPAK itu namanya agen. Tapi bukan agen itu ya, agen minyak dan sanes ya. agen perubahan sebenarnya, agen perisai gitu. Agen 007. Itu ada agen-agen perubahan gitu ya. Itu tersebar ya kan di seluruh wilayah, dan kemudian yang tersebar ini mengorganisir diri gitu ya. Sebenarnya secara agregat yang formal itu di wilayah-wilayah tuh nggak ada. Sekarang sedang yang ada itu di Indonesia, ada SPAK Indonesia. Nah, pelembagaan ini juga bergerak mengikuti kebutuhan. Dulu tuh gerakan perempuan gitu ya, yang concern dengan isu anti korupsi dan ingin bergerak membangun integritas, bergabung. Cara bergabungnya bukan simpel banget kok gitu ya. Ya pokoknya berkomitmen gitu ya, mau ikut di dalam gerakan itu, dan kemudian memang ada proses yaitu tadi membangun pengetahuan. Nah, membangun pengetahuannya ada yang melalui pelatihan yang formal. Kalau saya di Cimahi nggak melakukan pelatihan yang formal, tapi kemudian ada diskusi-diskusi ya di antara agen SPAK gitu ya, terutama ketika kita mau dalam tanda kutip manggung. Manggung itu apa? Kita di Cimahi itu seringnya kampanye di ruang publik dan edukasi di sekolah, ya di sekolah-sekolah gitu ya. Nah, ketika kita akan melakukan edukasi, tentunya kita harus paham dulu kan, gitu ya. Nah, di dalam proses itulah kemudian kita melakukan diskusi-diskusi untuk capacity building. Nah, tapi ada yang secara formal mengikuti TOT,
ya, of trainer, karena kita kan akan menjadi fasilitator kan ketika kita melakukan aktivitas edukasi dan kampanye gitu ya. Nah, karena anggota SPAK itu juga adalah perempuan, nah hanya boleh perempuan ya di SPAK itu gitu Dan ya. Dan apakah mereka pasti penyuluh? Enggak. Oh, jadi enggak mesti dia. Enggak. Jadi perempuannya itu kan punya aneka latar belakang. Budaya, pendidikan, pekerjaan dan lain-lain. Jadi dari ibu rumah tangga sampai jaksa ada gitu, sampai polisi ada di Kemenak, di macam-macam. Pokoknya di variannya lebar banget. Di Cimahi itu ada ibu rumah tangga, ada mahasiswa gitu ya, kemudian ada ASN di Pemkot gitu ya, ada aktivis yang bergabung gitu ya, latar belakangnya. Nah, perempuan yang bergabung ini akan menentukan corak gerakannya gitu. Di Makassar misalnya ada yang yang backgroundnya di ilmu hukum misalnya, macam-macam gitu ya, ininya. Nah, di setiap wilayah itu biasanya berinisiatif mengorganisir diri. Di saya misalnya bergabung sama teman-teman di SPAK Bandung, Cimahi dan Indramayu, itu kita berkumpul jadi SPAK Jabar. Kenapa? Supaya kalau kita ada, kan kadang suka ada permintaan ya, di Cianjur di mana gitu. Nah, kalau kita hanya bilang saya SPAK Cimahi, jadi ruang gerak kita lebih sempit gitu ya. Nah, akhirnya sekarang itu sudah mulai menata di provinsi ada agen-agen SPAK gitu ya. Jadi seperti kalau distributor kan di pusat ada agen. Nah, yang pusatnya SPAK Indonesia gitu sekarang sudah berbadan hukum. Kalau SPAK Indonesianya gitu ya. Nah, itu dikelolanya di Jakarta. Nah, di daerah sebenarnya di wilayah kayak di Cimahi itu kita tuh cair ya sifatnya gitu. Orang boleh datang dan pergi. Tetapi memang selalu ada yang menjadi kader khusus gitu ya, yang lebih konsisten. Dan selama pandemi ini kita memang sedang tiarap nih, sedang sangat terbatas ya, untuk melakukan aktivitas. Tapi siapapun boleh bergabung, apapun gitunya, dan tidak semua menjadi penyuluh, tetapi menjadi penyuluh menurut saya itu melengkapi pengetahuan dan keterampilan kita. Jadi kita bisa punya banyak amunisi nih gitu ya kalau mau bergerak gitu ya. Nah, berarti tadi kalau disampaikan anggotanya ada ibu rumah tangga aja bisa ya? Bisa. Tidak harus jadi penyuluh ya dia ya? Enggak. Jadi ini dalam komunitas itu kita saling kayak sharing, berbagi pengalaman ya, berbagi pengetahuan tentang integritas, tentang gimana membangun budaya anti korupsi ya, mulainya dari rumah. Nah, dalam komunitas itu sendiri nanti kalau ibu rumah tangga repot banget nih pikirannya suruh kayak gitu, apalagi misalnya bikin laporan gitu, ada nggak tuh? Nah, laporannya ini yang menarik di SPAK itu. Laporannya kita cukup posting foto giat kita di FB-nya SPAK atau di IG-nya SPAK gitu. Iya, dan kita juga saya misalnya secara pribadi juga tidak membebankan hal-hal yang sifatnya administratif ya kepada kawan-kawan gitu. Tapi lama-lama memang tetap harus ada yang urus ini gitu. Nanti cek aja siapa yang bisa bantu urus gitu ya. Itu bisa bantu nata gitu ya, nata organisasi, administrasi. Tapi yang lain posting saja. Di itu sudah menjadi bagian yang akuntabilitasnya lah ya, yang memudahkan gitu ya. Karena kalau dengan ibu rumah tangga nggak bisa kita ini, waktu sisa gitu. Nah, ini juga jadi catatan ya bagi SPAK. Kalau yang backgroundnya banyak ke ibu rumah tangga itu memang ada satu konsistensi gerakan itu memang mengandalkan waktu sisa. Tapi kalau kita bisa efisien mengelola itu nggak masalah. Cuma di dalam waktu sisa itu yang menarik juga, kami anggota SPAK itu saling berdiskusi, ini kalau kejadiannya begini, ini boleh atau enggak gitu. Saya mau kasih hadiah nih pada guru anak saya karena misalnya baru melahirkan atau apa gitu ya. Ini gimana baiknya?
apakah masuk di dalam gratifikasi yang dilarang atau tidak gitu. Itu udah begitu gitu ya. Nah, kita diskusikan gitu ya. Apa mekanisme yang tersedia misalnya di sekolah, apakah ada komite. Kalau misalnya melalui komite mungkin nanti cek gitu, bisa dikolek via komite, nggak ada nama dan lain-lain, dan itu berlaku bagi semua guru yang melahirkan atau apa. Tapi gitu ya, akan lebih baik lagi kalau misalnya di sekolah itu memang punya peraturan khusus bahwa memang misalnya tidak menerima apapun gitu ya. Nanti diskusi ke sekolahnya gimana, kalau mau ditemenin ayo gitu. Nah itu kan kayak begitu. Jadi kita udah mendiskusikan hal yang real, konkret di lapangan gitu ya. Ya kayak tadi gitu. Saya dapat ini gitu. Saya kalau tiba-tiba dapat kiriman paket apa gitu ya misalnya. Gitu. Atau gini, Mbak Diana, ini orang nih ya katanya mau hajatan. Dia pakai jalan. Itu boleh atau enggak gitu kan? Ya maksudnya itu kan gimana? Oh iya gitu, prinsipnya jalan adalah hak umum gitu ya. Minta diizinkan, kalau misalnya kita sebagai tetangga mengizinkan tentu baik, tapi kasih juga ruang supaya orang bisa, karena kan berintegritas itu bukan berarti kita nggak tolong menolong, enggak juga gitu. Ya kalau akhirnya nggak kita jadi julid juga. Iya kalau kita jadi julid tetap juga diskon gitu kan. Sama curigaan. Sama iya enggak begitu juga gitu ya. Tetap gitu ya, tetap kita melakukan kebaikan gitu, tetap kita menjadi solehah gitu ya, orang yang baik gitu ya, orang yang beriman ya. Pokoknya itu enggak menutup itu gitu, tetapi kita menjadi lebih waspada gitu ya, lebih alert gitu ya di ini. Antenanya lebih twing-twingnya gitu. Kan tadi. Iya. Gini. Jadi tadi aku agak selip nih. Apa tadi udah disampaikan atau belum ya? Kalau kita mau daftar, jadi gimana nih? Iya kalau mau daftar, misalnya di Cimahi, ayo kita bergabung gitu ya, di SPAK gitu ya. Nanti ada grup WA-nya gitu ya. Kalau saya ikut dulu dalam kegiatan SPAK. Nah, ketika ikut beraktivitas di dalam kegiatan SPAK itu biasanya otomatis kita ada proses ya, capacity building gitu ya. Dan kalau saya sih kalau di Cimahi ya dikonfirmasi aja, are you sure gitu ya, mau serius nih gitu ya, komitmennya mau bergabung sama kami gitu ya. Ayo kalau itu. Kalau saya sih gitu. Informasi kegiatannya lihat di mana. Gitu loh. Jadi pas kan kalau kita mau daftar nih biasanya apply apa atau ngisi apa atau form kemana, terus lihat apa itu bisa di mana? Iya. Kalau mau bergabung. Kalau mau bergabung sih kalau yang di Cimahi itu via WA-nya nanti kita di-invite saja gitu ya. Kita belum punya mekanisme khusus untuk ini karena kan kita bergerak dari yang tadinya gerakan ya, cair gitu ya. Nah, di Cimahi sendiri sih sebenarnya ada yang keanggotaannya tuh ada yang gini. Ketika kita berkegiatan banyak gitu ya. Tapi yang konsisten itu kita 10 orang. Mungkin salah satu dari kita mesti, berarti kalau masuk ke WAG kita harus tahu dong nomor teleponnya. Iya. Misalnya nih aku mau gabung ke ngubungin Bu Diana atau siapa, boleh disebutkan nomor teleponnya Ci? Oh telepon saya bisa pakai nomor telepon saya, WA saya 0815 712 8595. Mari, senang saya ingin memperbanyak anggota di Cimahi dan ya walaupun ini secara administratif enggak masuk Bandung Barat ya, tapi tetangganya kita tahulah kasus korupsinya ya, sama-sama di 2 kota ini gitu ya, apalagi yang sekarang baru kena lagi gitu kan, yang baru gitu. Ayo kita bareng-bareng memberantas korupsi ya dengan kemampuan kita masing-masing, setidaknya untuk diri kita menjadi lebih baik, keluarga kita menjadi juga lebih baik, dan lingkungan kita yang berintegritas. Aduh, terserahkan banget nih. Jadi terus pengen gabung nih kayaknya. Ayo. Boleh diulangi lagi 0815 712 8595 gitu. Dengan Ibu Diana. Saya Diana. Supaya kita bisa gabung di
SPAK. Saya perempuan anti korupsi. Anti korupsi. Cimahi. Supaya kita Bisa kuat sama-sama mulai dari Diri kita dari sendiri, diri kita, keluarga dan dan lingkungan. Lihat, Lihat, Jadi lihat lawan, laporkan. Ada apa kalau ketika kita ngobrol ya sama ibu-ibu, ya Bu katanya saya lihat tapi saya nggak berani lawan. Iya sih memang gitu ya, makanya caranya kemudian ya kita mulai deh memupuk keberaniannya dari diri kita sendiri, dari rumah kita gitu kan, gitu. Iya. Oke, baik. Berarti kita bisa gabung di SPAK. Nomor teleponnya Ibu Diana tadi udah dicatat ya. Lalu Terus lihat kegiatannya di Facebook tadi. lihat kegiatannya di Facebook ya. Saya perempuan anti Saya korupsi. perempuan anti korupsi. Oke deh. Dan langkah pertama adalah mulai dari diri sendiri, beranikan untuk bertanya ya, bergabung dalam komunitas supaya kita menjadi lebih kuat dan Sama-sama bangun pengetahuan auranya kan jadi sama ya. Oke, baik Sobat Cim, tadi kita sudah dengarkan pemaparan dari Ibu Diana dari Saya Perempuan Anti Korupsi. Nah, ternyata banyak banget masukan yang bisa kita dapat ketika kita mau mengembangkan budaya anti korupsi. Kita pertama kali harus mulai dari diri sendiri. Kita punya keberanian, kita mulai dari lingkungan kita yang paling kecil, keluarga, kemudian kita tambahkan pengetahuan kita, bisa dari komunitas-komunitas yang satu visi dengan kita untuk bisa lihat, Lawan, laporkan.